Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak Ibu, admin akan memberikan paparan terkait dengan PPDB ya Bapak Ibu. Untuk tahun depan. Memang masih jauh Bapak Ibu. PPDB 2024-2025. Tetapi bahwa tahapan-tahapannya, kemudian mekanismenya dan pedomannya memang sudah keluar ya Bapak Ibu. Ini berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 47/M/2023. Baik Bapak Ibu, silakan nanti disimak ya. Ini adalah awal ya, permulaan persiapan atau langkah-langkah nanti dalam rangka PPDB 2024-2025. Baik Bapak Ibu, ini sekali lagi admin sampaikan ini terutama kepada para pemangku kebijakan, dalam hal ini Dinas Pendidikan baik di provinsi maupun kabupaten kota, termasuk Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan, dalam hal ini adalah guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Ini adalah info awal, info PPDB tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu, bahwa untuk regulasi yang dipakai nanti di dalam penerimaan siswa baru, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025, ini sudah keluar pedomannya Bapak Ibu, yaitu pedoman dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam hal ini dalam bentuk ya keputusan Sekretaris Jenderal nomor 47 ya /M/23, di mana Bapak Ibu di pedoman ini adalah menegaskan ya, menetapkan atau regulasi yang digunakannya untuk nanti 2024-2025 itu masih menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru untuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Lalu Bapak Ibu, tahapannya apa saja? Bapak Ibu, tahapan terkait dengan penerimaan siswa baru yang masih berpedoman kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa output ya PPDB yang perlu diperhatikan beserta jangka waktu penyelesaiannya Bapak Ibu. Jadi ini adalah perencanaan tadi, tahapan-tahapan yang harus sudah dilakukan ya, karena memang pedomannya memang sudah keluar begitu Bapak Ibu. Nah, admin ingin berbagi terkait dengan output PPDB yang perlu diperhatikan ya, yang perlu dilakukan sejak sekarang begitu Bapak Ibu. Yang pertama, untuk penghitungan daya tampung ini terutama bagi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan ya, perencanaan PPDB ini sebelum pelaksanaan PPDB. Nah, perencanaan PPDB itu pertama penghitungan daya tampung. Ini waktunya nanti di akhir Desember ya Bapak Ibu. Jadi kita ada waktu kurang lebih ya 1,5 bulan lagi. Itu untuk penghitungan daya tampung. Itu Bapak Ibu. Nah, ini disampaikan kepada Dirjen PAUD, Dikdasman melalui BPMP, disampaikannya oleh kepada Dirjen PAUD, Dasmen melalui BPPMP dan BPMP. Oke. Lalu output yang kedua ini penetapan wilayah zonasi ya. Ini juga akhir Desember disampaikan kepada Dirjen PAUD, Dasmen, lalu melalui BBPPMP dan BPMP. Lalu masih penetapan wilayah zonasi 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB. Nah, ini nanti diumumkan kepada masyarakat. Ya, jadi penetapan wilayah zonasi itu 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB itu harus sudah disampaikan kepada masyarakat ya, penetapan wilayah zonasi.
Lalu untuk berikutnya petunjuk teknis. Nah, pelaksanaan PPDB oleh Pemda, pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan ya. Waktunya ini paling lambat 3 bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB ya. Paling lambat 3 bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB. Ya, jadi nanti outputnya nanti itu ya, penetapan petunjuk teknis. Lalu panitia PPDB, nah ini Bapak Ibu, panitia PPDB ini paling lama 3 bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB harus sudah terbentuk ya, penetapan berupa SK penetapan panitia ya, panitia PPDB. Lalu sosialisasi, nah sosialisasi PPDB oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah, Bapak Ibu ya, sosialisasi PPDB oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah ini mulai dari bulan Desember bulan depan ya, bulan Desember tahun sebelumnya, betul, sampai dengan bulan April tahun pelaksanaan PPDB. Jadi tahun 2024 tentu ya. Jadi mulainya dari bulan Desember untuk sosialisasi PPDB oleh siapa? Oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah. Lalu output yang berikutnya adalah pelibatan sekolah swasta dan madrasah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini jangka waktu tidak diatur memang dalam Kepsesjen, namun hasilnya merupakan bagian yang harus diperhitungkan untuk menghitung daya tampung ya, sebagaimana di angka 1 tadi. Lalu aplikasi PPDB online. Nah, ini juga waktunya tidak diatur ya. Jadi jangka waktu tidak diatur dalam Kepsesjen, namun aplikasi PPDB online ini merupakan bagian yang perlu disosialisasikan sebagaimana di angka 5 ya, sosialisasi. Jadi ini aplikasi PPDB online. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu untuk pelaksanaan PPDB. Nah, untuk pelaksanaan PPDB, pertama, pengumuman pendaftaran PPDB ini paling lambat minggu ke-1 bulan Mei ya. Masih banyak, jadi ada waktu masih kurang lebih 6 bulan ya. Kalau sekarang November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, minggu ke-1 bulan Mei ini harus sudah pengumuman pendaftaran PPDB. Nah, papan pengumuman sekolah dan media lain yang sudah diakses. Oke. Lalu posko layanan. Nah, juga harus menyiapkan nih dalam pelaksanaan nanti, dalam pelaksanaan PPDB ada posko layanan selama pelaksanaan PPDB. Baik itu di lingkungan Dinas Pendidikan maupun di lingkungan satuan pendidikan atau sekolah. Nah, yang berikutnya tadi perencanaan sudah, pelaksanaan sudah, sekarang pasca PPDB ya. Pertama, integrasi hasil data PPDB, ini juga harus memperhatikan waktu yang disampaikan oleh Pusdatin Kemendikbudristek. Lalu melaporkan hasil pelaksanaan PPDB paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB. Paling lambat ya. Paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB. Nanti ini disampaikan kepada kementerian melalui Balai Besar ya, Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP ya, di masing-masing provinsi. Jadi laporan ke kementeriannya melalui BPMP. Ya, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi awal ini ya, bisa memberikan manfaat. Nanti bagaimana persyaratan dan lain-lainnya, insya Allah nanti admin tayang nanti di video berikutnya ya, termasuk nanti tentang daya tampung seperti apa. Itu saja informasi awal ya terkait dengan PPDB tahun ajaran 2024-2025. Sekali lagi masih menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya, sebagaimana pedoman yang dikeluarkan oleh Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 47/M/23. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.